Halo, perkenalkan nama saya Anggian Kasilas dengan NIM 205200021. Saya akan menjelaskan materi Kapitasa Lekta Pidana yang diajarkan oleh Bapak Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA. Yang pertama, tentang kebijakan pengamanan di lapas. Persoalan keamanan dan ketertiban di lapas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Pengaturan keamanan dan ketertiban di dalam rutan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan. Selanjutnya tentang lapas dan rutan. Lapas kepanjangannya adalah Lembaga Pemasyarakatan dan rutan kepanjangannya adalah Rumah Tahanan. Perbedaan antara lapas dan rutan yaitu: pertama, lapas itu adalah tempat untuk melaksanakan pemidanaan narapidana dan anak didikan pemasyarakatan. Sedangkan rutan adalah tempat untuk menempatkan tersangka oleh penyidik, penuntut umum, atau oleh hakim untuk kepentingan penyidikan. Kedua, lapas itu tempat untuk seseorang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Sedangkan rutan adalah tempat untuk mereka yang masih dalam proses pengadilan atau yang belum dijatuhi hukuman. Masalah-masalah yang terjadi di lapas yang paling familiar adalah masalah kasus dari over capacity atau kelebihan kapasitas. Kemudian pemberian fasilitas yang mewah kepada narapidana, misalnya narapidana koruptor. Kan banyak tuh penjara-penjara narapidana koruptor yang memiliki fasilitas yang lebih bagus dari narapidana lainnya. Kemudian larinya penghuni atau narapidana. Kemudian peredaran narkoba di dalam lapas, penyiksaan napi oleh napi lainnya, yang merupakan bukti bahwa persoalan hukum pelaksanaan pidana memang kurang mendapatkan perhatian. Overcapacity ini atau kelebihan kapasitas di dalam suatu lapas atau rutan itu juga dapat menimbulkan prisonisasi atau prisonization yang contohnya itu seperti perampasan barang-barang sesama napi, kemudian pencurian di dalam kamar napi, kemudian perkelahian kelompok, dan masalah lainnya. Selanjutnya tentang fungsi utama institusi pemasyarakatan. Fungsi utama dan yang pertama yang pasti adalah keamanan, yang terdiri dari yang pertama, sistem manajemen keamanannya, yang kedua, unit pengambilan keputusan yang melakukan perancangan dan pengawasan sistem, yang ketiga, unit kerja yang mengimplementasikan sistemnya, kemudian pelatihan yang terus-menerus, perlengkapan yang memadai, dan sistem kompensasi dan sanksi yang tepat. Selanjutnya tentang gangguan keamanan dan ketertiban. Gangguan dan keamanan ketertiban ini contohnya seperti pencurian, pemerasan, dan pengancaman. Kemudian perkelahian antar narapidana biasanya terjadi dalam kamar ataupun di luar kamar. Pemberontakan dan pertawanan terhadap petugas. Kemudian kebakaran, unjuk rasa dan mogok makan, pelarian perorangan maupun massal yang dilakukan oleh narapidana, bencana alam yang biasa terjadi yang tidak dapat dihindari seperti banjir, gempa bumi, ataupun angin topan. Kemudian penyerangan dari luar lapas. Penyerangan dari luar lapas ini misalnya ada seseorang yang ingin seorang narapidana itu mati. Nah, bisa saja orang tersebut menyerang sel atau kamar tahanan narapidana tersebut, misalnya mungkin dengan bom atau mungkin dengan granat dilempar begitu. Selanjutnya tentang ancaman, kerentanan, dan tindakan. Overpopulasi ini yang bisa mencapai 150% ini secara nasional itu sebenarnya sudah tidak efektif. Apalagi 400% itu sudah banyak di lapas kelas 1. Dan terbatasnya jumlah petugas itu jika dibandingkan dengan warga binaannya itu adalah sekarang itu banyak itu 1:500. Sedangkan yang bagusnya itu, yang efektif itu adalah 1:52. Jadi 52 narapidana diawasi oleh 1 orang petugas. Kemudian kualitas petugas yang tidak terlatih dalam menghadapi gangguan kamtib merupakan salah satu faktornya. Kemudian pemahaman akan SOP yang lemah, tidak tersedianya unit intelijen di tingkat lapas atau rutan, rasio tingkat risiko dan kesejahteraan petugas yang tidak sebanding, dan persenjataan yang terbatas. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
Jumlah petugas jaga yang sangat terbatas. Kisaran jumlahnya semisal 10.000 penjaga dengan 150.000 penghuni lapas. Nah, itu kan kurang efektif tuh. Seharusnya itu penjaganya itu jumlahnya adalah 30.000 dengan 150.000 narapidana penghuninya. Kemudian juga biayanya itu mahal, tapi memang pidana penjara itu memang tidak murah. Makanya tidak heran mengapa penjaga itu tidak banyak. Kemudian kualitasnya, sebagian besar petugas jaga itu tidak mendapat pelatihan sehingga penerapannya pun menjadi tidak konsisten. Keterbatasan perlengkapan yang biasa terjadi itu misalnya keterbatasan moda komunikasi, keterbatasan senjata, kemudian aturan penggunaan senjata oleh petugas sangat ketat, kemudian dilarang kecuali untuk membela diri. Selanjutnya itu tidak cukup amunisi dan anggaran untuk pelatihan bagi para penjaganya. Selanjutnya adalah upaya mengatasi persoalan lapas. Yang pertama itu dengan upaya revitalisasi. Revitalisasi ini untuk mengantisipasi persoalan kepadatan hunian lapas, yaitu segera dibangunnya bangunan baru atau penambahan petugas di dalam lapas atau rutan tersebut. Persoalan kepadatan hunian lapas ini yang mengacam keamanan seharusnya bukan hanya persoalan lembaga pemasyarakatan, melainkan persoalan seluruh subsistem peradilan pidana, misalnya seperti penyidik, penuntut umum maupun seorang hakim. Apabila terpidana itu telah menjalani proses pemidanaan dan untuk mengurai kepadatan hunian lapas dapat ditempuh dengan penyederhanaan hak-hak napi yang contohnya itu seperti persyaratan pembebasan bersyarat kepada narapidana tertentu. Selanjutnya tentang pidana mati. Sejarah singkat tentang pidana mati itu terjadi pada abad ke-18 yang dihadapi oleh seorang ayah bernama Jean Calas di Perancis. Kala itu ia dituduh karena telah membunuh putranya dan kemudian tanpa tahu secara lebih lanjut siapa pembunuhnya, jelas ia dipidana mati. Tetapi kemudian hari ternyata yang membunuh bukanlah ayahnya sendiri, melainkan orang lain. Nah, dari sini bahwa dari sejarah pemidanaan ini, pidana mati itu lahir bersama-sama dengan manusia yang lahir di bumi ini. Jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam KUHP terdapat dua jenis pidana. Yang pertama ada pidana pokok yang terdiri dari A. Pidana mati, B. Pidana penjara, C. Pidana kurungan, D. Pidana bersyarat, dan E. Pidana denda. Dari pidana pokok ini sudah sesuai hierarki mulai dari yang hukuman paling berat sampai ke paling ringan. Kemudian pidana tambahan yang poin A, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Selanjutnya tentang pihak-pihak yang pro terhadap pidana mati. Pihak-pihak yang pro terhadap pidana mati ini mendasarkan pada realita aktual, bahwa menurut mereka itu pidana mati masih diperlukan untuk menegakkan suatu keadilan. Menurut Lombroso dan Garofalo, membela hukuman mati itu dikarenakan pidana mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Kemudian pihak-pihak kontra yang terhadap pidana mati ini. Pihak-pihak kontra terhadap pidana mati ini secara garis besar menyatakan bahwa pidana mati itu melanggar hak asasi manusia. Menurut Beccaria, yang menentang pidana mati itu bertentangan dengan kontra sosial karena hidup itu tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang ilegal. Selanjutnya tentang pengaturan pidana mati dalam KUHP. Pertama itu di dalam pasal 104 terdapat peraturan tentang makar terhadap presiden dan wakil presiden. Kedua, dalam pasal 111 ayat 2 tentang membujuk negara asing untuk berperang. Pasal 124 ayat 1 tentang membantu musuh waktu perang. Pasal 124 tentang menyebabkan huru-hara. Pasal 140 ayat 3 tentang makar terhadap raja atau kepala negara. Kemudian pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Pasal 365 ayat 4 tentang pencurian dan kekerasan. Selanjutnya pasal 444 tentang pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai. Pengaturan pidana mati yang diatur di luar KUHP. Yang pertama itu
diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang ketiga, pasal 8 huruf A, B, C, D, dan E Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.